Bayangkan kalau setiap tahun bulan Januari, Februari, dan Maret dalam hidupmu itu hilang. Tidak ada memori, tidak ada perkembangan, tidak ada apa-apa. Ini adalah kenyataan yang terjadi terhadap mayoritas orang Indonesia. Menurut data dari Meltwater 2024, rata-rata orang Indonesia itu setiap harinya pakai smartphone sebanyak 6 jam 3 menit. Artinya apa? Itu sudah seperempat hidup kita diambil sama smartphone. Penggunaan HP berlebihan tidak hanya memakan waktu, tapi juga merusak fokus, merusak hubungan dengan orang lain, merusak kesehatan, dan juga perkembangan otak. Ini bukan HP, ini bom waktu. Kita dibunuh secara diam-diam dengan diambil waktunya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah ini? Kita harus bicara. Jadi selain dirampas waktunya nih, ini ada beberapa bahaya tersembunyi dari pakai HP. Yang pertama itu dampak ke otak. Ini ada riset kemarin dari Stanford nih, dia meneliti orang-orang yang umur 18-25 tahun yang kebanyakan pakai HP. Itu kalau dicek, ternyata bagian cerebral cortex dalam otaknya menipis. Ini bagian otak yang bertugas memproses ingatan, membuat keputusan, dan problem solving. Jadi nggak heran nih kalau di zaman sekarang banyak orang yang suka aneh-aneh, gayanya sudah gak jelas gitu. Ya karena banyak orang-orang yang bagian otak cerebral cortexnya ini sudah menipis banget. Selain itu, ada riset lain yang mengatakan nih, kalau misalnya kita setiap hari nonton 5 jam ke atas, itu bisa meningkatkan risiko penyakit otak seperti stroke, demensia, dan Parkinson. Dampak selanjutnya itu, yaitu produktivitas kita berkurang. Tapi ini produktivitas berkurang bukan hanya saat kita scroll-scroll TikTok aja pada saat balas-balas pesan. Ini produktivitas kita ya, benar-benar berkurang hanya dengan HP kita di sebelah aja. Ini benar ada risetnya. Jadi pada saat ada notifikasi muncul, itu langsung performa otak turun, fokusnya hilang. Dan yang lebih hebat lagi, ini di riset yang lain ini juga ada nih. Itu benar-benar HP-nya itu ditaruh di sebelah orang ini aja. Gak dimainin loh, gak ada notifikasi, gak ada apa-apa. Tapi dengan adanya HP ini di sebelah orang ini, itu produktivitasnya dia beneran berkurang. Kemampuan mentalnya, kapasitas berpikirnya itu berkurang. Dan masih banyak lagi lah masalah-masalah lain seperti masalah fisik karena jadi kurang gerak, sakit leher, sakit pinggang. Terus masalah-masalah mental lainnya seperti depresi, suka membanding-bandingkan diri, jadi kesepian. Jadi ini banyak banget nih masalah-masalahnya. Tapi ini yang paling serem nih. Jadi walaupun kita sudah tahu ada banyak banget dampak negatif dari pakai HP berlebihan, kemungkinan besar kita tetap aja gak mungkin bisa lepas dari HP ini. Kenapa? Karena seringkali kan kita berpikir kita itu gak bisa lepas karena masalah motivasi, masalah disiplin aja, kita ketagihan. Tapi kita tidak hanya melawan diri sendiri nih, tapi kita juga melawan industri yang nilainya biliaran dolar. Ini banyak psikolog dan para ilmuwan-ilmuwan ya, mereka itu emang udah dibayar mahal buat bikin kita ketagihan di HP. Jadi ini memang gak adil nih. Semua aplikasi ini memang sudah didesain untuk menyerang bagian otak kita nih. Jadi menyerang, membuat kita merilis hormon dopamin, jadi membuat kita bahagia pada saat memakai HP. Jadi setiap suara, setiap like, setiap notifikasi, setiap warna itu semuanya sudah didesain untuk membuat kita senang, untuk membuat kita tetap menggunakan aplikasi itu dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih lama lagi. Dan ini ya, kalau dicek sebenarnya di dalam otak reaksinya itu sama seperti ketagihan merokok, ketagihan narkoba, ketagihan minuman keras. Jadi ini memang benar-benar bahaya nih. Dan ini semakin lama kita semakin susah lepas, sama seperti merokok ya. Mungkin kalau di awal-awal masih bisa lepas. Cuman kalau kita sudah lama, apalagi sudah bertahun-tahun, ini kalau mau lepas gak bisa pakai tekad aja, gak bisa pakai kemauan aja. Untuk bisa lepas, kita harus punya metode dan strategi yang jelas. Jadi apa nih metodenya? Yang pertama, kita harus definisikan motivasi dan target. Jadi tanya dulu nih kepada diri kita sendiri, kenapa kita mau berhenti atau mengurangi pakai HP? Jadi apakah kita mau mengembangkan diri? Apakah kita mau membangun bisnis? Atau kita mau membangun hubungan lebih erat nih dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita cintai? Jadi ini penting banget di awal kita sudah jelas dulu. Jadi kita harus tulis surat komitmen terhadap diri kita sendiri. Ini kita harus perjelas statusnya juga. Sama seperti orang yang awalnya cuma saling suka aja. Ini harus menyatakan cintanya. Harus memperjelas kalau emang ini serius. Jadi ini sama. Kita juga ingin mengurangi pemakaian HP. Kita harus perjelas. Tulis suratnya beneran. Dan baca tiap hari sebagai komitmen. Dan yang kedua,
kita harus buat HP menjadi kurang menarik. Jadi kan tadi gue sempat ngomong juga ya, kalau ini banyak ilmuwan-ilmuwan, para psikolog-psikolog ini, dia sudah mendesain HP agar benar-benar kita ketagihan jadinya. Jadi gimana caranya kita bisa lepas? Ini caranya gampang, jangan mau dikadalin sama mereka. Caranya gimana? Itu warna-warnanya kan memang sudah didesain untuk membuat kita tertarik. Ya udah kalau gitu apa? Matiin warnanya. Itu di HP sebenarnya kita bisa nyalain yang namanya mode grayscale. Jadi bener-bener HP-nya cuma hitam putih aja. Coba lu nyalain. Jadi coba lu pas scrolling Instagram nggak ada warnanya. Kan jadinya nggak seru dong. Lu pas scrolling TikTok nggak ada warnanya. Ya jadi nggak seru. Jadi ini itu intinya. Intinya bikin pengalaman lu pakai HP itu nggak seru. Karena memang jangan terus seru, nanti lu ketagihan jadinya kan. Sama, itu yang pertama. Terus yang kedua juga lu harus matiin suaranya sama matiin notifikasi. Karena sebenarnya dari suara dan notifikasi itu juga sudah didesain untuk membuat kita ketagihan. Jadi kalau lu matiin, itu lu sudah bisa selangkah lebih deket nih dari lepas. Dan ini bukan cuma teori semata loh. Ini sudah ada risetnya kemarin dari Dr. Richard Ferrero dari University of North Dakota. Di sana dia coba metode ini dan ternyata terbukti. Orang yang pakai metode ini berkurang pemakaian HP-nya setiap hari sebanyak 40 menit. Ya lumayan banget bro, lu dapat 40 menit tiap hari jadinya. Dan bisa lebih. Dan yang ketiga, kita harus sembunyikan juga atau hapus aplikasi yang paling bermasalah. Jadi coba cek deh di HP itu, kita paling banyak pakai aplikasi yang mana. Kita mulai dari sana aja dulu. Jadi kita identifikasi mana yang paling susah, misalnya TikTok. Jadi mungkin pertimbangan untuk hapus TikTok itu, atau malah paling parahnya kita minta orang lain gantiin passwordnya. Jadi jangan kasih kita passwordnya, kita nggak bisa login lagi jadinya. Jadi dengan cara itu kita akan sulit nih untuk akses aplikasi itu dan ya jadinya berhenti. Atau mungkin kita jadinya ganti ke laptop, cuman kan lebih repot jadinya dibanding HP. Selanjutnya kita juga harus tentukan waktu dan zona bebas HP. Jadi kita tentuin aja nih, misalnya nggak boleh pegang HP di meja makan, nggak boleh pegang HP di tempat tidur. Jadi memang kita udah tentukan itu zona bebas HP. Atau kita tentukan juga waktunya, gak boleh pegang HP pas makan, gak boleh pegang HP sejam sebelum tidur, gak boleh pegang HP sejam setelah bangun. Jadi pokoknya kita tentuin aja dan kita ikutin. Dan terakhir, yang paling penting, kita harus bisa untuk gantikan kebiasaannya. Kebiasaan itu gak bisa hilang, kebiasaan hanya bisa digantikan. Jadi misalnya kita berhenti pakai HP, terus jadinya malah gabut, malah duduk-duduk aja. Ya itu jadinya kita bosen dong, jadi akhirnya ngapain? Ya balik lagi nge-scroll HP. Jadi makanya penting banget bagi kita untuk cari nih. Jadi kalau nggak pakai HP harus ngapain? Misalnya mau olahraga, mau melukis, mau menyanyi, mau bangun bisnis, mau belajar bahasa baru. Dan satu tips lagi nih. Ini gue saranin lu cari kebiasaan penggantinya itu ya, yang memberikan lu kebahagiaan yang mirip-mirip nih. Jadi jangan misalnya lu gak suka olahraga, lu mau gantikan dengan olahraga. Jadi dari scrolling HP jadi olahraga. Itu kan susah. Karena dari sesuatu yang lu suka jadi yang lu gak suka. Coba lu cari yang mirip-mirip nih. Misalnya ya lu suka main HP, benar. Tapi lu suka menggambar juga. Jadi lu ganti jadi menggambar. Itu kan lebih mudah. Dan ini semua pastinya tidak akan 100% lancar dong. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama itu adalah kita mulai kecil-kecilan dulu. Jadi, misal awalnya kita pakai HP 6 jam tiap hari. Jangan langsung mau drastis berhenti atau jadi 1 jam tiap hari. Itu kan jauh banget. Coba mulai ambil target yang kecil dulu. Misalnya dari 6 jam jadi 5 jam 45 menit. Cuman kurangin 15 menit aja. Tapi minggu depannya tambah 15 menit lagi. Jadi 5 jam 30 menit. Dan pelan-pelan. Ini sama seperti push up nih. Jadi bukan kita tiba-tiba dari duduk-duduk aja terus tiba-tiba mau langsung push up 300 kali. Itu kan susah banget. Jadi mulai ambil target yang realistis aja, mulai dari 10 push up, 15 push up, 20 push up, sampai akhirnya jadi 300. Dan yang kedua kita juga harus sadar nih, kalau misalnya relapse itu pasti akan terjadi. Jadi jangan langsung benci sama diri sendiri nih, kalau misalnya kita tiba-tiba jadi binge watching lagi, jadi pakai HP yang dalam waktu lama, itu normal terjadi kok. Sebaliknya, kita harus rayakan momen-momen di mana kita sudah membuat perkembangan. Rayakanlah kemenangan-kemenangan kecil itu, karena itu yang akan mendorong kita untuk tetap maju. Dan yang paling penting juga kita harus catat perkembangannya dan tetap disiplin. Jadi kita harus cek terus nih secara berkala di aplikasi ya, screen time kita cek nih, apakah kita buat progres, jalan di tempat atau malah mundur. Dan itu nggak apa-apa, yang penting kita tetap melangkah maju setiap harinya.
Intinya, setiap menit kita lepas dari HP adalah setiap menit yang bisa kita gunakan untuk membangun hidup kita. Jangan biarkan hidupmu mulai di bulan April, mulai hidupmu sekarang juga. Jadi dari teman-teman sendiri, apa ada pengalaman mengenai pakai HP berlebihan? Mungkin kalian bisa ceritakan juga di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bersama. Kalau misalnya teman-teman juga ada masalah nih mengenai kecanduan, kita kebetulan ada video yang membahas lebih dalam. Di sana gue cerita mengenai pengalaman gue ketagihan judul dan bagaimana cara gue bisa lepas dari hal itu. Misalnya dari teman-teman ingin lepas juga nih dari masalah kecanduan kalian. Misalnya kecanduan pakai HP, kecanduan merokok mungkin, kecanduan minuman keras. Kita bisa bahas lebih lanjut di sana. Masih banyak nih hal yang kita harus bicarakan. Gue tunggu lu di sana ya. Terima kasih.